Perdana Menteri Malaysia bernama Anwar Ibrahim melakukan pertemuan diplomatik dengan Presiden Joko Widodo pada Januari 2023. Pertemuan ini adalah kunjungan pertama Anwar ke luar negeri sebagai orang nomor 1 di Malaysia. Jika melihat pada kunjungan 4 Perdana Menteri Malaysia sebelumnya, Indonesia selalu menjadi negara pertama yang dikunjungi para pemimpin itu tak lama usai dilantik, dengan alasan kedekatan emosional antar dua negara. Bisa dikatakan, Indonesia adalah saudara tua Malaysia. Jadi hal yang wajar jika yang muda mengunjungi saudara tuanya. Untuk pertama kali ditambah lagi Malaysia dan Indonesia berasal dari rumpun yang sama, yaitu Malayan Mongoloid. Secara diplomatik, hubungan dua saudara ini memang nampak baik dan akur. Akan tetapi perlu diketahui bahwa seiring hubungan baik yang nampak itu terjalin, terdapat pula ketegangan yang luar biasa. Kedua negara berlomba-lomba untuk saling mengungguli secara positif. Tapi, tak bisa dipungkiri juga ketegangan merembet ke hal-hal negatif. Untuk orang Indonesia sendiri, tentu Malaysia dianggap sangat menyebalkan yang didasari banyak hal, seperti misal tukang provokasi, tukang klaim kebudayaan Indonesia, dan sebagainya. Untuk konten kali ini, Mimin akan membahas alasan mengapa banyak orang Indonesia yang tidak suka dengan Malaysia. Meski sulit dibuktikan, bisa dibilang banyak orang Indonesia yang membenci orang-orang Malaysia. Alasan cepatnya adalah karena orang Indonesia tidak benar-benar mengenal orang-orang di Malaysia. Mungkin mereka hanya mengenal perilaku orang-orang Malaysia dari dunia maya semata. Itu pun hanya permukaannya saja, dan itu pun hanya sebagiannya saja. Sangat mungkin tidak semua orang-orang Malaysia menyebalkan itu. Pelabelan bahwa orang Malaysia sangat-sangat menyebalkan, setidaknya bagi orang Indonesia karena didasari tidak saling mengenal satu sama lain. Pertengkaran sangat mungkin terjadi bahkan bagi orang-orang yang sudah saling mengenal. Maka, bagaimana ceritanya ya jika orang-orang itu tidak saling mengenal? Ketika para individu tidak saling mengenal, maka biasanya prasangka akan terbentuk sebagai antisipasi ataupun pelindung diri. Jadi mungkin saja orang-orang Indonesia membenci orang Malaysia karena prasangka semata. Bisa jadi, kondisi Malaysia yang lebih maju dibanding Indonesia membuat kita insecure sehingga banyak hal-hal yang dilakukan Malaysia berpotensi dengan mudah menyinggung orang-orang di Indonesia. Nilai-nilai sentimental yang menjadi dinding pemisah kedua negara itu mungkin karena kemajuan Malaysia itu sendiri. Kemajuan dalam hal ini tidak melulu teknologi. Dalam hal pendidikan pun, Malaysia mampu mengungguli kakak tuanya, Indonesia. Cendekiawan Muslim dari Malaysia, bernama Prof. Muhammad Nurawan Daud mengatakan, kunci kemajuan pendidikan terletak pada tangan pemimpinnya. Saat pemimpin Malaysia berganti dari era militer ke pemimpin yang peduli pendidikan, saat itulah dunia pendidikannya mulai bangkit. Jika yang berkuasa dari kalangan militer, maka fokus pengembangan dan aliran dananya untuk memajukan dunia militer. Jika pemimpin peduli terhadap pendidikan, maka alokasi dana untuk pendidikannya juga sangat besar. Hasilnya, negara mampu membiayai rakyat untuk menempuh pendidikan secara maksimal. Mirisnya, Malaysia pernah belajar dari Indonesia untuk memajukan pendidikan negaranya. Namun, saat ini justru Indonesia yang ketinggalan untuk masalah pendidikan dari adiknya itu. Hal ini mungkin bisa menjadi alasan begitu mudahnya orang-orang Indonesia tersulut emosi karena insecure terhadap kemajuan Malaysia. Sentimen pertama Indonesia-Malaysia sebenarnya terjadi pada tahun 1963 hingga 1966. Kala itu Soekarno menentang pembentukan Malaysia dan menganggapnya boneka imperialis Inggris. Kemudian terjadilah konfrontasi ke negeri jiran. Yang kami anti yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis. Penentangan Soekarno bukan tanpa alasan. Beliau khawatir kawasan Malaya akan jadi pangkalan militer barat di Asia Tenggara. Pangkalan itu jika benar dapat mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Penentangan Soekarno juga itulah yang memantik amarah pemuda-pemuda di Malaysia. Mereka kemudian melempari kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur sebagai imbas dari sikap bom besar.
Bersamaan dengan itu, beberapa hari setelahnya, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 17 September 1963. Tak mau kalah, Indonesia pun menghentikan hubungan dagang dengan Malaysia pada 23 September 1963. Mengetahui itu semua, Soekarno yang sangat marah akhirnya membuat sebuah gerakan yang bernama Ganyang Malaysia. Soekarno dalam sebuah pidato menganggap bahwa Malaysia adalah aparat yang harus disikat habis-habisan oleh bangsa Indonesia. Hei engkau Malaysia, apa konsesi yang kau berikan kepada umat Malaysia? Apa konsesi yang kau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Apa konsesi yang kau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konteks Pancasila. Di era Presiden Soeharto, hubungan Indonesia dengan Malaysia menjadi lebih baik. Hubungan Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tun Mahathir bin Mohamad saat itu juga sangat baik. Mahathir sangat menghormati Presiden Soeharto, begitu pula sebaliknya. Apalagi saat itu Indonesia di mata negara-negara ASEAN dikenal sebagai the big brother atau kakak tertua yang dihormati. Seiring kemesraan yang terjalin juga muncul ketegangan antara kedua negara. Pada abad ke-21, tepatnya tahun 2002, kedua negara hampir kembali berkonfrontasi untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia dan Malaysia mengklaim kedua pulau ini miliknya berdasarkan bukti historis. Namun dalam putusan Mahkamah Internasional, Indonesia kalah. Pulau tersebut akhirnya jadi milik Malaysia. Tak hanya itu, pada masalah, bahkan dalam skala kecil, pergesekan hubungan kedua negara itu cepat sekali terjadi. Yang paling sering adalah soal klaim budaya. Malaysia kerap dinilai mengklaim budaya Indonesia seperti reok Ponorogo, batik, dan sebagainya. Ramai jadi perbincangan bahwa salah satu kesenian yang identik dengan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur atau reok Ponorogo diisukan akan diklaim oleh Malaysia. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini pun mendorong agar pemerintah Kabupaten Ponorogo secepatnya mengusulkan reok ke UNESCO dan mempersiapkan data yang diperlukan. Berkas pengusulan dan kelengkapan reok telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek serta telah diajukan kepada Sekretariat UNESCO pada tanggal 31 Maret 2022. Seperti biasa, persoalan ini memantik amarah masyarakat Indonesia. Api permusuhan langsung muncul dan melupakan fakta sejarah kesamaan budaya kedua negara. Persatuan Indonesia bermulai dari slogan Ganyang Malaysia hingga slogan Malaysia. Sentimen anti-Malaysia pun makin besar karena penyiksaan tenaga kerja asal Indonesia oleh majikan-majikan di Malaysia. Satu lagi tenaga kerja Indonesia meninggal di perantauan. Adelina Lisa, pembantu rumah tangga asal Kupang, Nusa Tenggara Timur meninggal yang diduga karena dianiaya oleh majikannya. Berdasarkan data 2021, telah ada 1.702 pengaduan terkait penempatan pekerja migran Indonesia yang masuk ke Krisis Center Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sekitar 23,7% berasal dari pekerja migran Indonesia di Malaysia. Laporannya terkait dengan persoalan upah tak dibayar, pemalsuan dokumen, perdagangan orang, ingin dipulangkan, pelecehan seksual, hingga tindak kekerasan dari majikan. Sebenarnya hari ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan yang tergolong sehat, tapi warganya justru yang sering bertengkar. Pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2019, istilah Ganyang Malaysia kembali muncul. Di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, supporter Timnas RI diduga dikeroyok oleh supporter Timnas Malaysia. Belum lagi, ketika bendera Indonesia terpasang terbalik pada saat acara SEA Games Malaysia 2017. Apa-apa yang dilakukan beberapa orang Malaysia tersebut terhadap Indonesia jelas melukai dan menyulut amarah. Jadi tak heran sentimennya juga semakin hari semakin meningkat.